Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pengurus Masjid beserta seluruh jamaah yang sudah sama-sama kita memfasilitasi, memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena masjid itu Bapak Ibu kita tahu pemiliknya itu adalah Allah. Ya, sehingga di dalam ayat disebutkan Masajidullah, masjid-masjid Allah. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum pengurus, sebagai jemaah diamanahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid Allah. Pemiliknya Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dengan kita makmurkan masjid Allah, dimulai dengan waktu subuh yang berkah, insya Allah masjid ini menjadi masjid yang memberikan sumber kekuatan bagi kita. Sesuai pula dengan nama masjid kita apa? Jihad. Nah, itu kan tidak tanggung-tanggung itu Bapak Ibu, ya. Dalam hadis disebutkan bahwa jihad itu adalah puncak daripada Islam. Nah, mudah-mudahan kita termotivasi untuk itu, untuk berjihad, mulai dengan memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan GNPF Ulama Bapak Ibu yang berbahagia bertujuan untuk itu. Bagaimana masjid-masjid di permukaan bumi ini, khusus di daerah kita Payakumbuh 50 kota khususnya, menjadi masjid yang betul-betul makmur. Cuma indikasinya kalau masjid itu makmur adalah kalau sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat. Jadi mungkin kita bisa mencapai sholat subuh seperti sholat Jumat, insya Allah. Itu kunci dulu. Yang kecil tidak mungkin. Harus ditanamkan dalam diri kita Bapak Ibu yang berbahagia, sholat subuh harus seramai sholat Jumat. Baru kita menjadi umat yang kuat. Dan kalau kita menjadi umat yang kuat, umat yang bersatu dengan sholat subuh, insya Allah sholat zuhurnya, asar, maghrib, isya, dan sholat-sholat yang lainnya itu akan ramai. Lihat setuju Ibu? Kalau subuh ibu-ibu hadir wah, saat Jumat indah, kendak kan? Tapi saat Jumat saja Pak kan? Amba kan dulu pernah khatib sih kok, tuh tanda Jumat sampai keluar. Jadi tandanya kita harus berjuang terus untuk memakmurkan dan berjihad sesuai dengan nama masjid kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ingin saya sampaikan sekarang bahwa inti Islam itu mempersatukan umat. Ya, tadi kita baca, sengaja kita baca dalam sholat subuh ayat surakat yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingat apa namanya, berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah semuanya. Wa la tafarraqu, jangan kalian lagi bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat Allah atas kamu. Idz kuntum a'daan, ketika dulunya kamu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulunya kalian bermusuh-musuhan, maka Allah menjadikan kamu bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Apa nikmat Allahnya? Iman. Bapak Ibu, ingin kita sampaikan sedikit. Sebelum Islam datang, suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj, itu sering terjadi pertikaian. Bahkan pertikaiannya bukan pertikaian soal beda pendapat biasa Pak. Ibu-ibu, pertikaian Aus dan Khazraj itu bukan beda pendapat biasa. Tetapi begitu ada sedikit pertikaian, angkat senjata, perang. Bunuh-bunuhan, hantam-hantam, mati-matian. Aus dan Khazraj sebelum Islam seperti itu. Tetapi ketika Islam datang, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi bersaudara dengan nikmat Allah, dengan Islam. Kemudian mereka bersatu. Nah, ada lagi peperangan. Dipersatukan oleh Islam, dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Pak Ibu yang berbahagia, dengan bersatunya Aus dan Khazraj di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, umat Islam menjadi kuat. Umat Islam yang sebelumnya di Mekah tertindas, di Madinah menjadi kuat dan mampu menggetarkan superpower waktu itu, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia kok ditakuti oleh itu, ya, tapi digentarkan dan dikalahkan oleh Islam kemudian. Itu Bapak Ibu. Ketika umat Islam bersatu, insya Allah
Siapapun yang memusuhi, siapapun yang ingin menghancurkan ajaran Islam bisa dikalahkan. Jadi Bapak Ibu, apalagi situasi hari ini kita sedang dalam kondisi kaum muslimin terhinakan. Di Palestina dibom, diperangi, dihancurkan, dan semua kekuatan umat Islam di seluruh dunia diusahakan untuk dihancurkan. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, melalui momentum subuh berjamaah, kita mulai apa yang bisa kita lakukan untuk mempersatukan umat. Karena apa? Karena dengan bersatunya umat kita menjadi kuat. Persoalan yang terjadi tengah-tengah masyarakat, kalau persoalan ijtihad, persoalan beda pendapat, itu biasa. Ulama-ulama kita di zaman dahulu, apakah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, biasa beda pendapat. Tetapi mereka tidak bertikai dan tidak terjadi permusuhan. Justru mereka saling tasammuh. Bapak Ibu, persoalan furu' namanya. Persoalan furu' itu artinya cabang, ya. Hasil ijtihad itu biasa berbeda. Dan kalau ada satu ulama dengan ulama yang lain berbeda hasil ijtihadnya, berbeda pendapatnya dalam masalah furu', masalah cabang, itu biasa. Dan diterima dengan lapang dada. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, yang tidak boleh adalah ketika dipertentangkan antara satu ijtihad ulama dengan ijtihad ulama yang lainnya. Padahal masing-masing punya dalil. Itu akan melemahkan kita. Maka saya sampaikan sekali lagi, dulu juga saya sampaikan, ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Surat Al-Anfal ayat 45. Jangan kalian itu tanaza'u, saling berbantah-bantahan, saling memperkuat terus perbedaan-perbedaan. Kenapa? Kata Allah, wala tanaza'u fatafshalu, kamu akan menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, kekuatanmu akan jadi hilang. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bahagia, momentum ini bisa menjadikan kita kembali menyadari bahwa kita umat Islam itu satu, ya, satu dan harus bersatu. Sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan-persoalan terjadi perbedaan itu biasa dan kita saling memaafkan, dan insya Allah kalau dalam masalah furu' kita bisa, ya, bertoleransi. Namun kaidah yang kita pakai Bapak Ibu yang berbahagia, ya, bersatu dalam usul, bertoleransi dalam furu'. Masalah pokok, masalah akidah kita bersatu, masalah furu', masalah cabang kita bertoleransi saja. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita akan bisa menjadi umat yang kuat. Inilah misi GMPF Ulama, ya, secara keseluruhan. Ustaz Jal tadi disebutkan beliau adalah ketua GMPF Ulama Sumatera Barat. Ya, di pusatnya dulu pendirinya itu adalah termasuk Ustaz Bakhtiar Nasir, ya. Nah, ini tujuannya mempersatukan umat Islam Indonesia. Mudah-mudahan kita dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Maluku Kota bisa menjadikan momentum ini untuk kembali mempersatukan umat, ya, mulai daripada masjid, mulai daripada sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Insya Allah kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu yang berbahagia.